mudah-mudahan siapa wakilnya dia menjadi seorang avatar. Baik, oke. Oke, berarti sebenarnya Pak plus minus ya tadi dari si politiknya penting nih. Jelas. Bagaimana konsolidasi politik terhadap di pusat untuk kepentingan daerah. Dari birokrasi juga sama penting ya untuk bagaimana mengharmonisasikan. Ya. Yang berat adalah sebagai karakter dari Pak Hidayat adalah hantarkan saya ke landingkan saya dengan baik sampai 2000 sekian. Ya. Gitu. Nah, di sini juga Kang tidak terlepas ya. Dinamika, walaupun dinamika politik bukan hanya persoalan masalah cocok dan tidak cocok, siapa yang mengusung, di situ ada politik, itu selalu ada kos politik. Ini penting harus dipikirkan. Bagaimana kemarin setelah pertarungan itu berat, itu juga harus diukur secara. Nah, orang yang siap membadami kos politik juga penting. Jelas. Dari ketiga ini ya kita tidak mengukur bahwa mampu atau tidaknya. Dari ketiga ini kan juga harus siap dari sisi itunya. Jelas. Begitu. Sehingga dari banyaknya masyarakat di Ciamis dan orang yang punya kemampuan untuk bisa mencalonkan, akhirnya kan bisa termalisir dengan proses-proses itu. Betul. Ya. Nah, kira-kira dari ketiganya sebenarnya aman gak sih ngobrolin tentang bagaimana itu kemarin kan gede kan? Iya, jelas. Saya lihat masih besar. Biaya politik itu terlalu mahal. Pilkada itu Bahkan sangat mahal. Betul. Biaya politik kita itu kan tidak ada makan siang gratis dong. Oh, jelas. Itu juga harus jadi hitungan ya. Itu juga salah satu bukti bahwa biaya politik sangat betul-betul mahal gitu. Makanya ya ada efisiensi anggaran itu salah satu bentuk dari ya mungkin salah satunya untuk menutupi itu. Betul. Bisa jadi kan? Artinya tidak terlalu banyak tokoh yang muncul juga ada perhitungan itu juga. Menurut saya kalau untuk dari tiga sosok itu tidak ada yang diragukan. Saya yakin mereka mampu untuk hal itu. Cuma mungkin namanya kos politik itu emang ada nilai total yang bisa dikeluarkan ketika di kemenangan, terus ada nilai kemenangan nggak? Berapa hasil? Semuanya nggak bisa diprediksi. Nggak bisa memang. Tidak bisa ada angka. Oh ini habis segini. Oh iya betul. Karena kenapa? Tadi itu namanya kos politik tidak bisa ditentukan dengan oh ini saya habis sekian. Oh enggak, karena kenapa? Ketika mereka udah menjabat, kebutuhan di bawah itu terus berlimpah. Oke. Nah, beban itulah yang harus siap. Apalagi yang terjadi di Ciamis saat ini. Ketika Pak Yana sudah tidak ada. Nah, yang maaf katalah, saya hormat ke beliau ya. Ketika ngobrolin masalah kos politik, yakin beliau sangat-sangat banyak keluar kos politiknya. Betul. Nah, pertanyaan saya balik nanya jadinya ke Akang. Kalau boleh, saya boleh. Oke. Ya, kan malu bertanya sesat di jalan. Betul. Supaya tidak sesat. Pertanyaan saya kan jelas sekarang ya. Siapa yang bisa mengamankan pos politik beliau nanti di kemudian hari? Ketika Pak Hidayat menentukan sikap, siapa yang jadi pemilih dan apa yang dilakukan beliau ketika 5 tahun ke depan? Apa beliau emang harus menunjuk tokoh ini atau dia sendiri gitu? Nah, tetap tadi pos politik itu harus ada sebuah karena itu kontrak politik. Betul. Yang ketika ngobrol kontrak itu ada perjanjian. Oke. Nah, perjanjian itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, mungkin bisa menjadi permasalahan di pondasi kan. Betul. Nah, siapa yang menjadi nanti pengaman untuk menjalankan kontrak itu setelah ini terbentuk nih? Siapa gitu? Nah, jadi ketika ngobrol yang 3 orang ini, mereka mumpuni itu. Cuma mereka harus tahu bahwa bukan nominal ya. Apa sih tadi yang dibilang tuh tadi katakan kos politik yang itu tidak bisa ditentukan nilai angkanya. Betul. Ya, kalau saya kan gampang mungkin kan kalau biasa gitu. Nah ini saya kamari tes moro sana biak 5 juta. Nilainya jelas 5 juta. Tidak ada lagi ML. Betul. Saya kalaupun nggak ada duit bisa pinjam dong ke bank. Ya, tapi kos politik tidak seperti itu. Ketika 5 juta jadi dia 5 juta. Yang ya biak pelor itu sebenarnya itu panjang. Karena kenapa? Itu politik sebuah kesepakatan kan dalam satu sebuah kekuasaan. Betul. Nah, ini yang dikhawatirkan saya itu yang dikhawatirkan kenapa? Dikhawatirkan Pak Hidayat jangan terlalu cepat untuk menentukan. Iya. Artinya harus komprehensif. Jelas. Harus Pak Hidayat harus berpikir lebih
lebih dalam, betul. Ini siapa sosoknya? Betul. Dan ini kemenangan Pak Herdiat adalah kemenangan bersama, tim, kolektif dari partai juga, pengusung partai semua. Itu juga kan dia partai-partai ini punya hak untuk juga merekomendasikan atau mengusulkan. Selain itu, partai ini sudah bekerja. Nah, tiba-tiba kalau ada diusulkan di luar partisan politik, misalnya, di luar kader, partai juga akan menghitung. Saya gimana? Ya apa ya, bahasa gaulnya itu mahar-maharnya gimana nih, gitu. Mahar-maharnya gimana nih? Ini kan nggak ada makan siang gratis, ini kan dibagi aja bahasa itu satu. Yang kedua, kalau dari politisi, lah kenapa dari partai ini? Lah kami juga punya berhak. Nah itu kan akan jadi perhitungan. Siapa yang mengamankan kami? Siapa makan siang kami yang ngurus? Seperti itu. Apakah itu ya, mudah-mudahan itu tidak menjadi indikator kuat bahwa pemikiran nanti untuk wakil itu menjadi indikator ya, tetapi pasti itu ada dihitung. Pasti ada dihitung. Kang, kira-kira nih di statement terakhir menurut Akang, terpenting dari sosok ini menuju kandidat yang paling penting, Akang sendiri menyatakan tadi rekomendasi Pak Tatang, terpenting sosok seperti apa sih sebenarnya yang selain tadi gitu? Ya, bagi kami selaku masyarakat, alhamdulillah saya mungkin bisa dikatakan mewakili anak muda, walaupun cuma tidak semua anak muda. Saya berharap pemimpin yang bisa memimpin ke depan Ciamis itu dengan setelah terpilihnya Pak Herdiat, walaupun beliau saat ini masih sendiri, dan ketika nanti beliau memilih untuk siapa nih yang akan mendampingi beliau 5 tahun, saya berharap pemimpin yang bisa tadi, kalau bisa dikatakan dia itu sosoknya seperti avatar. Avatar. Iya, mengendalikan semua elemen. Itu keren. Yang dibutuhkan sosok mendampingi Pak Herdiat itu adalah seorang avatar yang mampu mengendalikan berbagai elemen. Karena itulah yang dibutuhkan masyarakat Ciamis saat ini. Tapi menurut saya bukan Ciamis saja, untuk semuanya. Nah, karena kenapa? Tanpa dukungan semua tadi elemen itu, saya yakin nggak bakalan berhasil. Nah, dan Pak Herdiat juga karena saya lihat beliau itu masih sangat berenergi untuk memimpin. Kalau bisa 3 kali. Bukan saya ngolok ya, Cuma kenapa? Ciamis saat ini, Kang maaf kata, kenapa kemarin juga terjadi ada kota kosong? Betul. Itu karena kaderisasinya nggak ada. Makanya saya barang Ciamis itu memunculkan tokoh-tokoh yang baru. Nah, ketika seperti setting, inilah menjadi dilema bagi kami. Nah, dilema juga momentum nih sebenarnya. Jelas, momentum untuk ke depan. Nah, harapan saya itu tadi, mudah-mudahan Pak Herdiat ke depan dengan nanti siapapun sosok wakilnya, beliau bisa memimpin Ciamis menjadi sebagai sosok avatar yang bisa mengamankan semua elemen. Insya Allah dengan perjalanan niatnya aja seperti itu dulu. Saya yakin setiap pemimpin itu berat karena pemimpin itu kadang-kadang tidak semuanya bisa disukai sama setiap bawahan. Pasti ada suka dan tidak. Yakin karena dunia itu tidak luput dari yang baik dan yang buruk. Nah, harapan saya mudah-mudahan siapapun wakilnya dia bisa jadi seorang avatar. Baik, Nah, Kang Yang sudah mulai. Nanti yang menjawabnya biarkan nanti siapa ini akan menjawab perbincangan ini. Teman-teman di Ciamis semua, itulah perbincangan dengan Kang Yang. Jadi intinya adalah hari ini kita menunggu sosok seorang avatar yang mampu mengendalikan berbagai elemen untuk kemajuan Ciamis mendampingi Pak Herdiat. Terima kasih Kang Yang. Mudah-mudahan ini menjadi trigger juga buat teman-teman yang lain untuk speak up, untuk berbicara, ungkapkan aspirasinya. Siap, alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.